Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini sudah saya sampaikan kemarin ya sama Bang Rasman ya. Jangan cari masalah sama Mbak Nikita Mirzani. Tapi ngayal juga ya. Akhirnya apa yang terjadi sekarang sebetulnya tuh kan videonya itu disebarluaskan. Kan menangis sekarang ya. Cebel juga Anda ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Kasus kamu tapi mau menjadikan kamu bagian dari hidup aku, kan itu. Bagian dari hidup, tapi apa hubungannya dengan lihat payudara? Ya itu kan pacaran, tentu harus aku lihat dong. Enggak lah bang, urus kasusku dulu baru liatin kayak gitu. Bagaimana sih mau mengurusinya? Kan saya nggak bisa prediksi seminggu. Kamu nggak paham yang aku bilang? Enggak coba. Dengarin. Kalau kasus yang seperti kamu maksud itu profesional. Dia ini kita kerja yuk, tanda tangan kuasa, teken bayar. Aku ini kalau nangani kasus begitu dananya besar, bisa ratusan juta. Ya kan abang udah kenalnya di miliaran. Dengar dulu, tapi ini aku mengesampingkan itu. Aku mengedepankan pertama kamu bisa jadi bagian dari aku, kita pacaran. Kalau kamu baik, kalau kamu jangan pakai syarat. Pacarannya tunggu ketemu lah abang. Iya ngerti, I know. Maksud saya ini kan tadi sudah deal, kita jadian, kan udah jadian ya. Ya, Nah, belum jadian lah. Abang urus kasus aku dulu lah. Maksud saya, begitu nanti kita ketemu, kita sudah jadian di situ. Jadi dia sudah berproses. Pacarannya jalan, kasusnya jalan. Ya kan kasus dulu. Masa abang ngurus kasus nengokin pentil, nengokin payudara aku kayak mana? Bukan, aku mau memastikan kamu tuh orang baik-baik dalam pengertian. Kamu orang jujur. Karena niat aku bukan saja ngurusi kasus kamu, tapi mau menjadikan kamu bagian dari hidup aku, kan itu. Bagian dari hidup, tapi apa hubungannya dengan lihat payudara? Ya itu kan pacaran, tentu harus aku lihat. Ayo ada yang bisa komen dan tambahkan di kolom komentar ya. Sepertinya sih hilaf ya, beliau itu hilaf ya. Jadi ada sesuatu memang yang menjadi bagian dalam hidupnya beliau ini yang menyebabkan beliau itu hilaf ya. Jadi sebenarnya juga bukan hanya saya saja menyampaikan kemarin bahwa Anda berurusan sama orang yang salah begitu kan, sama Mbak Nikita Mirzani begitu ya. Anda berani-berani mengusik juga, jadinya kan akibatnya kayak gini gitu loh ya. Kalau sudah diingetin sama Nyai sih harus difikirkan bang ya. Nih saya ngelihat video abang ini malu juga saya nonton nih bang gitu loh. Dan video ini sebetulnya kembali lagi ya menjadi konsumsi publik juga ya. Ini sudah nyebar kemana-mana begitu kan. Tidak sedikit juga yang menanggapi, mengomentari video ini ya. Tapi saya ngambil salah satu dari ini keren juga ya beliau si Hodi Kuning ya. Jadi gimana tanggapan dari Mbak Hodi Kuning sebetulnya? Ini dia. Pacarannya jalan, kasusnya jalan. Ya kan kasus dulu. Masa abang ngurus kasus nengokin pentil, nengokin payudara aku kayak mana? Bukan, aku mau memastikan kamu tuh orang baik-baik dalam pengertian. Kamu orang jujur. Karena niat aku bukan saja ngurusi kasus kamu, tapi mau menjadikan kamu bagian dari hidup aku, kan itu. Bagian dari hidup, tapi apa hubungannya dengan lihat payudara? Ya itu kan pacaran, tentu harus aku lihat. Mana sih mau mengurusinya? Kan saya nggak bisa prediksi seminggu. Kamu nggak paham yang aku bilang? Enggak coba. Dan dia telanjang dada ya, dan itu jelas terlihat dia telanjang dada. Ini orang bukannya udah punya istri ya? Gue sebagai orang yang kuliah hukum bertahun-tahun, yang lulusnya itu setengah mampus gitu kan ya. Teman-teman gue juga semuanya pasti pas ngeliat ini ngerasa kayak orang ini tuh merendahkan profesi pengacara gitu loh. Karena gak semua pengacara kayak gitu ya. Yang kayak dia itu cuman beberapa gitu, dia salah satunya gitu kan ya. Dan gue gak ngerti kalau misalnya masih ada orang yang mau pakai dia gitu dengan kelakuannya yang kayak gitu. Dan sudah jelas kalau dia itu izin advokatnya dicabut gitu kan. Dan dokternya juga tidak jelas dari mana. Dari kampus yang katanya sudah tidak ada lagi, sekarang sudah ditelan bumi kan gitu. Kok masih ada yang mau?
By the way, kalian harus tahu ya guys ya, yang dilakukan terkotel-kotel itu namanya statutory. Statutory itu adalah ruda paksa yang dilakukan oleh seseorang yang usianya itu baru dewasa, dianggap dewasa. Ambang batasnya itu adalah 18 kalau di Indonesia. Kalau di luar ada yang 16, ada yang 17 gitu kan ya. Dengan seseorang yang belum dianggap dewasa. Jadi seseorang yang masih di bawah 18 tahun. Karena menurut hukum di Indonesia, seseorang dianggap dewasa itu setelah dia berusia 18 tahun gitu. Kenapa disebut statutory? Karena mau sama mau gitu. Kenapa disebut ruda paksa? Karena yang satunya di bawah umur gitu. Iya. Dan itu diatur oleh undang-undang, diatur oleh undang-undang perlindungan anak gitu. Dan masalah tentang pola asuh gitu ya. Ini kasusnya bukan tentang pola asuh, ini kasusnya tentang ruda paksa gitu. Kalau kalian mau bahas dan ribut soal pola asuh sih nggak apa-apa, memang itu hak kalian gitu ya. Tapi balik lagi, gue hanya mengingatkan kalau kita itu melihat dengan kacamata kita, yang mana kacamata kita itu dipengaruhi oleh pola pikir kita yang terbentuk dari kita kecil, dari mana kita dilahirkan, kita dididik oleh siapa, lingkungan kita siapa aja, sekolah di mana, teman-teman kita siapa. Jadi itu berpengaruh. Makanya persepsi kita itu nggak valid buat orang gitu. Itu validnya hanya untuk kita gitu. Makanya kalau kata gua mah, daripada berantem di sosial media, mendingan kita mengedukasi diri kita supaya kita tahu kondisi yang ada sekarang di negara kita seperti apa, yang ada di dunia ini seperti apa gitu kan ya, daripada kita ribut-ribut gitu. Kenapa? Karena balik lagi ku bilang, beda. Kita tidak bisa memvalidkan pandangan kita dan memaksakan apa yang menurut kita itu benar kepada orang lain. Makanya kalau misalnya ada yang nge-stitch gue berjilid-jilid, itu biasanya gue cuekin. Dan kalau misalnya mereka udah mulai rese gitu ya, biasanya sama gue blok gitu. Kenapa? Bukannya karena gue nggak bisa ngebales, enggak. Ya buat apa? Itu sama aja pepesan kosong gitu kan. Jadi mendingan ya udah, gue tahu kok lu beda pendapat sama gue. Ya udah monggo, do you gitu. Kalau lu mau bilang ke gue 1 + 1 20, gue akan bilang oh gitu, oke. Serius, do you gitu. Ya juga sih ya, percuma juga berdebat sama orang yang mohon maaf ya, kita anggap di bawah kita gitu ya. Memang kita menanggapi sesuatu pasti berbeda karena kita melihat kadang-kadang dari sudut pandang yang berbeda, ya persepsinya berbeda gitu ya. Tapi terkait dengan tersebarnya video Abang Rasman ini menjadi konsumsi publik karena berawal dari begitu banyak ya yang sudah dilakukan, kekecewaan-kekecewaan yang sudah dilakukan juga terhadap netizen oleh abang kita ini begitu ya. Dari kemarin yang masih sangat hangat dari kasusnya Vina gitu kan. Begitu banyak memang netizen juga yang jengkel, yang gregetan ngelihat apalagi sekarang berhubungan lagi dengan Mbak Nikita Mirzani gitu kan. Mbak Nikita Mirzani disenggol balik dan kesebarlah video ini. Jadi begitulah Abang Rasman ya. Tapi sebenarnya bermula dari semeton ya. Kenapa ada perseteruan antara Abang Rasman sama Nikita Mirzani, kan semua orang sudah tahu tuh ya. Dari si Fadel sama si Loli itu kita tahu si Loli adalah anak dari Nikita Mirzani yang diperlakukan katanya tidak baiklah oleh si Fadel. Sehingga sempat juga kemarin Loli sempat dibawa pulang dan Fadelnya tidak terima dan menggunakan Abang Rasman sebagai kuasa hukumnya gitu. Banyak kemarin netizen juga yang kok make dia gitu. Dan akhirnya seperti ini. Tapi yang menarik sih Meton ya, kok bisa ini pemeriksaan ini ditunda juga atas laporan Nikita Mirzani ya. Entah kenapa apa yang terjadi di Fadel gitu. Tapi menarik untuk kita saksikan Meton kenapa Fadel belum diperiksa ini ya, karena sudah dilaporkan. Ini dia videonya. Kalau ini ya, panggilan ini Fadel Bajideh benar-benar mangkir atau tidak bisa hadir, ya saya kira nggak apa-apa ya. Tapi alasan sakit itu justru menimbulkan banyak pertanyaan ya. Mungkin teman-teman masih melihat ya, beberapa hari sebelumnya masih sempat konferen bersama, ya kan? Setelah dilayangkan surat panggilan, tiba-tiba kurang enak badan. Ini kurang enak badan kenapa? Baru saja ya kan, baru saja konferensi pers itu dia sehat ya gitu ya kan. Nah, mungkin
ya tidak ada masalah ya, bisa di reschedule ya untuk panggilan yang pertama ini. Tentu saja akan ada panggilan berikutnya apabila yang bersangkutan tidak datang, dan panggilan berikutnya mungkin juga akan disertai dengan surat perintah membawa ya, yang klasifikasinya ya mirip-mirip dengan surat perintah penangkapan. Ini terlihat ya, banyak nih para netizen yang bertanya-tanya, habis konferensi pers kok tiba-tiba setelah terima surat panggilan kok jadi nggak enak badan. Ini nggak enak badan karena surat panggilan, atau nggak enak badan karena habis konferensi pers. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, silahkan ya teman-teman ya sendiri yang menilai ya. Kita harapkan Fadel Bajideh ini juga konsekuen ya. Ada perkara seperti ini ya harus dihadapi apapun resikonya, sebagai seorang lelaki yang berani melakukan, tentu saja berani mempertanggungjawabkan. Benar tidaknya silahkan hadir terlebih dahulu. Itu sih kalau pendapat saya. Yang sebenarnya si Semeton dalam video saya sebelumnya juga sebenarnya sudah saya sampaikan kalau ini terjadi sebelumnya, kalau ada komunikasi sebenarnya dengan Mbak Nikita Mirzani misalnya, atau meminta maaf atau sebagainya lah gitu ya, pasti sih saya yakin Mbak Nikita Mirzani sih akan memaafkan begitu ya. Tapi kenapa harus ada konferensi pers juga kemarin, statement-statement yang tidak jelas juga kemarin dari Fadel ya, sehingga memancing kemarahan dari Nyai juga ya. Sebenarnya kalau tidak ada seperti itu, kalau memang kita cinta sama orang begitu kan, nah kita harus juga bisa berkomunikasi dengan ibunya begitu. Bang, ini kan besok Bang, kan menyinggung terkait kasus Bang. Satu. Oke, yang mau nanya dulu. Bang, menyinggung Ini terkait siapa nih yang kasus. Bang. ngomongin siapa nih? Tito dari Intens Bang, menyinggung terkait ngomong kasus. Ya kan, ini kan tadi pengacaranya Nikita juga sudah kemarin sempat ngomong, dan tadi juga di Polres sudah ditegaskan bahwasanya hasil visum sudah keluar gitu. Dan tadi Abang juga menyinggung Abang bisa saja mundur kalau ada indikasi kebohongan dari pihak Fadel. Dengan adanya hasil visum keluar, kalau memang terbukti dengan dalil-dalil yang ada seperti yang sudah diajukan pada laporan Nikita Mirzani, mungkin seperti persetubuhan anak di bawah umur dan lain-lain, berarti Abang akan mengambil langkah mundur atau seperti apa Bang? Gini, ada visum itu kita uji dulu dong. Kami kan punya juga. Kami juga punya. Halo, jangan berisik. Tolong jangan berisik dong. Halo. Ya lanjut Bang. Nah, tolong jangan berisik loh. Kami kan punya juga hasil USG. Nah, saya tadi malam mulai dari tempat rapat saya sampai di rumah, saya diskusi dengan dua anak saya yang dokter, terus yang ahli SPOG kandungan. Dan itu kita diskusikan bagaimana kalau mereka punya barang bukti bulan Juni, nanti di September seperti apa. Ya semua pengkajian bidan itu nanti kan bisa diperiksa melalui ahli. Tapi yang pasti kami juga datang memerlukan ahli. Jadi ada ahli dari pihak mereka, kepolisian, ada juga ahli dari pihak kami. Kan kami boleh mengajukan ahli. Ada ahli pidana, ada ahli IT misalnya kami perlukan, ya, atau ada ahli kandungan dan ahli katakanlah tentang anak dan lain-lain. Itu nanti akan kami dalami semua dan kita akan siapkan. Jadi itu hal yang biasa saja. Kan tidak mungkin ini ada visum terus mengatakan ada pelecehan, nggak bisa juga langsung saya mundur. Kan saya harus lihat juga kebenarannya. Saya tracking dong. Saya harus fair. Nggak usah kalian suruh. Kalau saya lihat nggak benar, saya harus pergi. Tapi kalau benar, saya harus teruskan dong. Salah saya kalau saya membiarkan warga negara.
ketika warga negara itu butuh bantuan dan dia benar menurut perspektif hukum saya dan tim, ya saya maju terus. Tapi kalau ternyata saya ada indikasi yang besar, contoh besok malam saya live di salah satu TV swasta jam 7, saya akan buat statement yang berbeda dengan ini kemarin, karena ada pendalaman tim saya dan data yang saya punya. Jadi saya punya cara gitu, bahwa oh, itu begini, kalau begitu begini. Kan kita pakai strategi. Kalau saya begitu. Dan menarik semeton ya, dan ini lebih menarik lagi ketika memang pada saat di acaranya Bang Aiman ya, yang menyatakan di situ bahwa yang lebih lucu dan lebih seru ketika apa yang dibahas dan apa yang dikomentari oleh Bang Rasman gitu. Kan di situ kan yang dibahas masalah si Vina ya, lah kok yang disampaikan masalah si Fadel. Ini dah videonya. Makasih, walau maaf ya, pamit, sorry. Satu lagi lupa. Sekarang ada kasus yang viral, yaitu kasus Loli dan kasus klien saya. Pada maksud saya ini hampir sama, yaitu terkait dengan hampir kena dengan terkait dengan. Kita cermati terus kok, Bung Rasman. Terima kasih, Bung Rasman. Apa hubungannya ya? Tapi kayaknya ya nama-nama sensasi lah begitu kan, sehingga memang kasusnya itu menjadi kasus yang mau diangkat sebagai kasus yang luar biasa begitu. Tapi seperti saya sampaikan Bang Rasman, Anda itu salah lawan. Jangan cari masalah sama Mbak Nikita Mirzani sebenarnya ya. Ini dia pernyataan juga sebagai pernyataan penutup ya. Kok kena mental ya. Saya tak preskon, saya cuma sekali preskon. Saya didesak wartawan, saya menghindar, saya pergi ke Medan, urusan saya banyak, saya layani mereka Zoom. Bukan saya, wartawan yang datang. Setelah saya lihat postingan NM luar biasa, nyerang sana, nyerang sini. Ya begitulah ya, kalau Nikita Mirzani memang disentil itu. Sebenarnya kalau disentil hal-hal yang menyangkut apal di luar menyangkut hal pribadinya dia, Mbak Nikita Mirzani fan-fan saja sebenarnya. Ya, tapi kalau menyangkut hal mendasar begitu kan, apalagi ini menyangkut anak juga. Saya sampaikan kemarin itu sebenarnya kalau waktu awal ya si Fadel memilih Rasman. Salah pengacara, salah pilih lawan ya. Dan inilah akibatnya. Jadi segitu aja video beton ya. Di akhir video selalu berpesan ya, jangan cepat terpakan hoax, selalu jaga persatuan, kesatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal ya. Nanti kalau nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video beton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.